Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu-rahayu, salam Pancasila. Mohon izin memperkenalkan diri, Praja Madia Putri, Jailani Pauline Karet, NPP 340528. Pada saat ini saya akan membuat video terkait dengan tugas akhir semester 6 mata kuliah praktikum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban, di mana dosen pengampu saya yaitu Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangungso, SSTP SAP MSI. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan 4 pertanyaan, di mana setiap pertanyaannya memiliki beberapa poin-poin yang berisikan dengan soal-soal dan analisis yang akan saya jelaskan. Kita langsung masuk saja pada soal yang pertama, yaitu jelaskan dan terangkan pemahaman mendasar Anda dalam praktikum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Soal nomor 1 pada soal poin nomor 1, apa yang dimaksud dengan LPJ dan LKPJ? Kita akan jelaskan terkait dengan LPJ terlebih dahulu. LPJ adalah LPJ atau laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat oleh seseorang atau suatu pihak untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan atau penggunaan dana kepada pihak yang memberi tugas atau wewenang. Nah, tujuan LPJ ini antara lain untuk menjelaskan apakah kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana, menunjukkan penggunaan anggaran di mana di sini adanya transparansi, kemudian akan menjadi bahan evaluasi kegiatan dan sebagai bukti akuntabilitas. Nah, isi LPJ ini pada umumnya berisikan tentang pendahuluan atau latar belakang dan tujuan kegiatan, kemudian deskripsi kegiatan, apa saja yang dilakukan dalam perencanaan, kemudian ada waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, susunan panitia atau pelaksana, realisasi anggaran, di mana di sini berisikan tentang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran, biasanya rinci. Kemudian ada hasil kegiatan, evaluasi kendala, penutup, dan juga lampiran, di mana di dalam lampiran ini berisikan terkait dengan nota, dokumentasi, dan lain-lain. Nah, contoh penggunaan LPJ ini biasanya pada pemerintah daerah, di mana pada lembaga eksekutif menyampaikan LPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat. Kemudian juga pertanggungjawaban keuangan pemerintah juga dapat ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk diperiksa. Nah, secara umum tujuan LPJ ini adalah untuk memberikan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan, lembaga pengawas atau pemberi anggaran, serta masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Kemudian kita akan menjelaskan terkait dengan LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban. LKPJ ini adalah laporan yang dibuat oleh kepala daerah atau gubernur, bupati, wali kota kepada DPRD mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Dasar hukum LKPJ ini diatur dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, misalnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sini sebagai lembaga yang menerima dan membahas laporan tersebut. Secara tidak langsung LKPJ ini juga menjadi sarana akuntabilitas kepada masyarakat karena hasil pembahasannya dapat diketahui di publik. Nah, tujuan LKPJ ini adalah memberikan informasi kinerja kepada pemerintah daerah, menjadi bahan evaluasi DPRD, kemudian meningkatkan transparansi pemerintahan dan juga sebagai dasar perbaikan kebijakan. Jadi kalau kita simpulkan, LPJ ini bersifat umum dan digunakan dalam berbagai kegiatan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan keuangan. Kemudian LKPJ ini bersifat khusus dalam pemerintahan daerah, berisi laporan kinerja daerah kepada DPRD setiap tahun. Lalu yang nomor 2, pada poin pertama ini adalah apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah, dan DPRD.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya, ini adalah proses atau sistem kepemimpinan daerah mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai aturan. Dasar hukum dasar hukum pemerintahan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian pemerintah daerah, apa itu pemerintah daerah? Pemerintah daerah adalah kepala daerah, gubernur, gubernur, bupati, wakil wali kota beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Artinya ini adalah pihak eksekutif yang menjalankan pemerintahan di daerah. Kemudian DPRD adalah, kita ketahui bahwa DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD ini dalam menjalankan tugasnya, dia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi legislasi. DPRD bersama kepala daerah atau gubernur, bupati, dan wali kota membentuk dan menetapkan peraturan daerah atau Perda. Kemudian pada fungsi anggaran, DPRD membahas dan memberikan persetujuan terhadap APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh kepala daerah. Kemudian DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan, yaitu DPRD mengawasi pelaksanaan Perda, APBD, dan kebijakan pemerintahan daerah. Kemudian masuk pada soal nomor 3 pada poin pertama ini, yaitu apa yang dimaksud urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan pusat maupun urusan pemerintahan daerah bersifat wajib dan bersifat pilihan yang menyangkut pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Yang pertama yaitu urusan pemerintahan. Apa itu urusan pemerintahan? Urusan pemerintahan adalah kekuasaan atau bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Nah, dasarnya bisa diatur, dasar dari urusan pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian urusan pemerintahan daerah ini terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu ada absolut, konkuren, dan juga urusan umum. Dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai prinsip otonomi. Pada urusan pemerintahan absolut ini merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak didelegasikan ke daerah. Kemudian ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan ini dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren terbagi menjadi urusan wajib, urusan pilihan, dan juga urusan pemerintahan umum. Urusan wajib ini berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu menyangkut terkait dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan sosial. Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, pangan, lingkungan hidup, pertahanan, administrasi kependudukan, komunikasi, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah, serta penanaman modal. Kemudian ada urusan pilihan, di mana disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik daerah. Misalnya ada hal yang menonjol atau keunggulan dari suatu daerah tersebut dapat dijadikan sebagai urusan pilihan atau urusan yang biasa diurus oleh daerah tersebut untuk menambah mungkin APBD atau pemasukan daerah tersebut tersendiri. Kemudian ada urusan pemerintahan umum, merupakan urusan yang dibuat oleh pemerintah pusat tetapi dijalankan oleh pemerintah daerah, biasanya bersifat lintas sektoral dan strategis. Pada urusan pemerintahan ini juga terbagi dari urusan pusat dan urusan daerah. Nah, urusan pusat yaitu urusan-urusan yang terkait dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi atau peradilan, moneter dan fiskal, dan kemudian ada urusan agama. Dan urusan pemerintahan daerah adalah urusan yang diserahkan kepada daerah untuk diatur sendiri atau bisa kita katakan adalah otonomi daerah. Urusan ini dibagi atas urusan yang tadi sudah dijelaskan, dapat urusan wajib dan juga urusan pilihan. Urusan wajib sebagai hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, dan urusan pilihan kembali lagi kepada keunggulan atau karakteristik yang terdapat pada daerah tersebut. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.
dalam mekanisme pelaksanaan urusan pemerintahan terdapat 3 mekanisme pelaksanaan. Yang pertama adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Di mana dalam 3 mekanisme ini menurut aliran Anglo-Saxon, di mana aliran ini sudah masuk ke Indonesia, yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya sebenarnya yang sering dilakukan oleh negara kita adalah urusan desentralisasi dan dekonsentrasi, di mana tugas pembantuan jarang atau minim dilaksanakan atau dilakukan di Indonesia. Menurut buku metodologi penelitian pemerintahan dari Profesor Fernandes mengatakan bahwa mengapa hal ini sering terjadi, yaitu bahwa sentralisasi dan dekonsentrasi saja yang sering diadakan di Indonesia atau dikerjakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan lebih banyak melakukan hal ini disebabkan bahwa kalau di Indonesia ini lebih banyak berbicara atau menjalankan urusan yang terkait dengan asas pengelolaan kewenangan, sehingga tugas pembantuan ini minim dilaksanakan di negara kita. Kemudian kita akan masuk soal nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan desentralisasi. Sudah dikatakan tadi bahwa ada tiga mekanisme pelaksanaan urusan pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah desentralisasi. Desentralisasi ini adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah bisa mengatur urusannya sendiri. Maksudnya apa? Bahwa pemerintah pusat memberi hak kepada daerah untuk mengurus sendiri kebutuhan masyarakatnya, yang kita kenal dengan urusan otonomi daerah. Kemudian apa yang dimaksud dengan dekonsentrasi? Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat di daerah, yang menjalankannya tetap wakil pemerintah pusat di daerah, bukan pemerintah daerah. Contohnya yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kemudian juga biasanya di daerah terdapat kantor-kantor wilayah kementerian di daerah. Intinya ini adalah wewenang tetap milik pusat, namun pelaksanaannya dilaksanakan di daerah oleh perwakilan dari pusat. Kemudian apa yang dimaksud dengan tugas pembantuan? Nah, tugas pembantuan ini adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Maksudnya apa? Daerah hanya membantu menjalankan tugas dari pusat, bukan punya kewenangan penuh. Contohnya melaksanakan program vaksinisasi dari pusat yang dilaksanakan oleh daerah. Kemudian ada program bantuan sosial dari pusat dijalankan oleh pemerintah daerah. Nah, intinya adalah daerah hanya membantu, tidak mempunyai kewenangan. Yang berbicara soal kewenangan hanya dekonsentrasi dan desentralisasi. Sehingga apa, menurut aliran Anglo-Saxon yang masuk ke Indonesia ini, bahwa yang sering dilaksanakan di Indonesia yaitu asas dekonsentrasi dan desentralisasi, karena adalah Indonesia ini jarang sekali membahas terkait dengan tugas pembantuan, selalu berbicara tentang kewenangan atau kewenangan yang dilakukan atau dilaksanakan. Kemudian kita masuk dalam soal nomor 7 pada poin 1, yaitu apa yang dimaksud dengan penugasan. Nah, penugasan adalah pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada daerah atau dari pemerintah daerah kepada tingkat di bawahnya, misalnya desa, untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Nah, ini maksudnya apa? Ada pihak yang memberi tugas dan pihak lain yang melaksanakan tugas tersebut. Contohnya yaitu pemerintah pusat menugaskan kepada daerah untuk menyalurkan bantuan sosial, kemudian pemerintah kabupaten menugaskan kepada desa untuk menjalankan program tertentu. Soal nomor 8 pada poin pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan inovasi daerah.
Inovasi daerah ini adalah upaya pemerintah daerah untuk menciptakan atau menerapkan gagasan, metode, program, atau teknologi baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dasar hukum yang bisa dipakai dalam inovasi daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah. Tujuan inovasi daerah ini antara lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Terdapat beberapa inovasi daerah, yaitu yang pertama ada inovasi tata kelola, kemudian yang kedua yaitu inovasi pelayanan publik, contohnya yaitu melakukan pelayanan perizinan secara online. Kemudian yang ketiga yaitu inovasi daerah, contohnya yaitu program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Karena intinya bahwa dalam inovasi daerah ini suatu daerah melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan dan itu berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan cara baru yang dibuat dan diambil dengan upaya untuk pelayanan yang lebih baik. Kita masuk pada soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan RPJD dan RPJMD. RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang berisi visi misi dan arah pembangunan daerah serta harus selaras dengan RPJP nasional. Dokumen ini menjadi pedoman utama pemerintah daerah dan menyusun kebijakan pembangunan jangka panjang. Fungsi dari RPJPD ini adalah menjadi pedoman pembangunan daerah dalam jangka panjang, kemudian menjamin kesinambungan pembangunan meskipun terjadi pergantian kepala daerah, menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, kemudian menyelaraskan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Nah, misalnya suatu kabupaten memiliki visi RPJPD menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan pada tahun 2045. Maka tiap RPJMD dan program tahunan harus mendukung pencapaian visi tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan RPJMD? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang menjadi penjabaran visi misi dan program kepala daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN. Dokumen ini menjadi dasar arah kebijakan strategis pembangunan dan penganggaran daerah. Contohnya itu bahwa saya ulangi rencana 5 tahun suatu kepala daerah itu biasanya terpusat pada RPJPD. Makanya biasanya jika masyarakat melakukan aspirasi kepada pemerintah, biasanya itu kembali lagi dilihat lagi dari rencana pembangunan suatu daerah itu 5 tahun atau 20 tahun yang akan datang, sehingga tidak semua aspirasi dari masyarakat itu dapat dilaksanakan atau diterima oleh pemerintah atau dijalankan oleh pemerintah, karena kembali lagi berpacu pada rencana pembangunan 5 tahun dan 20 tahun yang akan datang. Kemudian apa yang dimaksud dengan Renstra SKPD? Rencana SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh setiap perangkat daerah, di mana terjadi dinas, badan, kantor, dan lembaga daerah untuk periode 5 tahun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Kalau tadi untuk rencana kerja yang 5 tahun, itu untuk secara keseluruhan pemerintahan suatu kabupaten atau kota atau provinsi, sedangkan kalau untuk Renstra SKPD ini lebih kepada uh, dinas, badan, kantor atau lembaga-lembaganya. Misalnya contohnya Dinas Pendidikan memiliki target dalam RPJMD untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka Renstra tersebut dapat menetapkan peningkatan angka partisipasi sekolah, peningkatan kompetensi guru, pembangunan ruang kelas baru, penyediaan sarana pendidikan, sehingga Dinas Pendidikan itu ketika membuat suatu rencana kerja pada bidangnya, pada dinasnya berpacu pada RPJMD tersebut. Kemudian apa yang soal nomor 12 pada poin pertama, jadi apa yang dimaksud dengan RKPD dan SPM. RKPD adalah rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 tahun. Maksudnya apa? Ini adalah rencana tahunan pemerintah daerah yang menjadi pedoman pelaksana pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Isi RKPD ini berisikan terkait dengan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan, target kinerja tahunan, kerangka ekonomi daerah, rencana penandaan pembangunan. Fungsi dari RKPD ini sendiri yaitu menjabarkan RPJMD ke dalam rencana tahunan, menjadi pedoman penyusunan APBD, menentukan prioritas pembangunan dalam daerah setiap tahun, dan menjadi dasar penyusunan Renja perangkat daerah. Contohnya yaitu jika dalam RPJMD terdapat target peningkatan kualitas pendidikan, maka RKPD tahun tertentu dapat memuat terkait dengan pembangunan ruang kelas guru, bantuan perlengkapan sekolah dan pelatihan. Intinya bahwa mereka lebih memfokuskan atau lebih melihat lagi pada perencanaan, sehingga setiap perencanaan yang dibuat itu dapat berpatok pada RPJMD tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan SPM? SPM ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal dan dari pemerintah. SPM ini digunakan untuk menjamin bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan dasar dengan kualitas minimum yang sama di seluruh daerah. SPM ini diterapkan pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain yaitu yang tadi sudah saya sebutkan di bagian urusan wajib yang dijalankan oleh pemerintah terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kemudian ada juga urusan sosial. Jadi di setiap daerah hal-hal ini adalah hal-hal wajib yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakat ataupun daerah tersebut. Tujuan dari SPM ini apa? Untuk menjamin hak dasar masyarakat, menetapkan standar kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan pelayanan antar daerah, menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah. Maksudnya apa? Pemerintah harus menjamin layanan dasar minimal terpenuhi. Batas minimal pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dan masyarakat harus menerima itu di setiap tahunnya. Kemudian soal nomor 13 yaitu apa yang dimaksud dengan Renja SKPD. Dan kita tahu tadi bahwa SKPD itu adalah dinas atau badan yang ada di dalam pemerintahan. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap SKPD. Sekarang disebut dengan perangkat daerah yang ada di daerah sebagai penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD untuk periode 1 tahun. Renja SKPD ini berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah atau dalam 1 tahun. Fungsinya apa? Yaitu menjadi pedoman kerja perangkat daerah selama 1 tahun, menjabarkan Renstra SKPD ke dalam
program dan kegiatan tahunan, kemudian menyesuaikan program perangkat daerah dengan prioritas pembangunan dalam RKPD, menjadi dasar penyusunan RKA atau rencana kerja anggaran serta APBD. Contohnya misalnya Dinas Kesehatan memiliki target dalam Renstra untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, maka dalam Renstra tahun 2026 dapat ditetapkan program imunisasi anak atau program-program yang mendukung terkait dengan target yang dibuat dalam Renstra tersebut. Nah, jika kita rangkumkan mulai dari RPJPD sampai dengan Renca SKPD, maka kita ketahui bahwa RPJPD itu adalah 20 tahun, arah pembangunan dalam 20 tahun. Sedangkan RPJMD adalah visi misi kepala daerah dalam 5 tahun yang dilihat atau berpacu pada RPJPD. Kemudian ada Renstra SKPD. Nah, Renstra SKPD ini adalah strategis perangkat daerah selama 5 tahun. Kemudian RKPD ini adalah rencana pembangunan daerah tahunan yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Jadi kemudian ada Renca SKPD atau rencana kerja tahunan perangkat daerah dalam 1 tahun tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan IKU, IKK, dan juga IKD? Ini adalah indikator yang mengukur kinerja pemerintah. Kita mulai dari IKU, indikator kinerja utama. IKU adalah IKU atau panjangannya adalah indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama ini adalah ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instansi pemerintah, perangkat daerah, atau organisasi telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Fungsi dari IKU ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, menjadi dasar evaluasi kinerja, kemudian menjadi acuan penyusunan laporan kinerja. Kemudian IKK atau indikator kinerja kunci. IKK ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. IKK ini biasanya digunakan dalam evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Fungsi dari IKK ini adalah untuk mengukur capaian kinerja penyelenggara pemerintah daerah, menjadi dasar evaluasi dan pembinaan pemerintah daerah, kemudian membandingkan kinerja antar daerah. Kemudian IKD, indikator kinerja daerah, adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan sesuai tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Fungsi dari IKD ini adalah mengukur keberhasilan pembangunan daerah, menilai pencapaian visi dan misi kepala daerah, kemudian menjadi alat monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa IKU ini untuk mengukur perhatian organisasi atau perangkat daerah, kemudian IKK untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kemudian IKD untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai target RPJMD dan visi misi kepala daerah. Kemudian nomor 15 pada poin yang 1, soal nomor 15 pada poin 1 yaitu apa yang dimaksud dengan APBD dan juga APBDP. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau Perda. APBD memuat seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk tahun anggaran. Nah, fungsi dari APBD ini apa? Sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagai alat perencanaan pembangunan daerah, sebagai alat pengawasan dan pengendalian keuangan daerah, sebagai alat untuk mewujudkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Nah, struktur APBD secara garis besarnya yaitu terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan pembiayaan daerah. Sedangkan APBDP ini adalah perubahan dari APBD. Nah, APBDP adalah atau perubahan APBD adalah perubahan terhadap APBD yang telah ditetapkan sebelumnya karena adanya kondisi atau kebutuhan yang berubah selama tahun anggaran berjalan. Tujuan dari APBDP ini adalah menyesuaikan anggaran dengan kondisi aktual, mengakomodasikan kebutuhan yang belum direncanakan, menyesuaikan target pendapatan dan belanja daerah.
Alasan dilakukannya APBDP ini adalah dilakukan dengan karena beberapa kondisi yang menyebabkan hal ini harus dilakukan, contohnya seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD, kemudian adanya perubahan atau pengurangan pendapatan daerah, keadaan darurat atau bencana, pergeseran anggaran antara program dan kegiatan, dan kemudian pemanfaatan sisa anggaran tahun sebelumnya atau SIRPA. Kemudian pada soal nomor 16 di bawah yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang yang menjadi hak pemerintah daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu. Pendapatan ini menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Maksudnya apa? Bahwa ini adalah sumber-sumber pemasukan uang pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan. Nah, sumber-sumber pendapatan daerah ini ada apa saja? Pertama adalah PAD atau pendapatan asli daerah. Kemudian ada transfer dari pusat, biasanya itu yang disebut dengan DAU, DAK, DBH, dan ada juga dana desa yang mana pemerintahan desa melalui dana desa yang mana untuk pemerintahan desa melalui mekanisme tertentu, dan juga bantuan keuangan dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Kemudian ada namanya biaya lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan ini diperoleh dari sumber yang lain sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan. Nah, contohnya yaitu hibah dari pemerintah atau lembaga lain, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, atau pendapatan lainnya yang sah menurut ketentuan hukum. Fungsi dari pendapatan daerah ini yaitu pertama ada membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, membiayai pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian soal nomor 18 yaitu belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari kas daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah merupakan salah satu komponen utama dalam APBD selain pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan dari belanja daerah ini adalah yaitu untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, dan kemudian ada yaitu tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis dari belanja daerah ini ada belanja operasi, belanja yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan sehari-hari, contohnya belanja pegawai atau belanja pegawai ini yaitu gaji, tunjangan, honorarium. Kemudian ada belanja barang dan jasa, operasional kantor atau pemeliharaan. Kemudian ada belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kemudian belanja modal. Nah, kemudian juga ada belanja tidak terduga dan belanja transfer berupa pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain atau pemerintah desa. Fungsi dari belanja daerah ini adalah untuk ada empat fungsi, yaitu fungsi pelayanan publik, fungsi pembangunan, pemerataan, dan stabilisasi. Hubungan dari belanja daerah dengan APBD ini ada apa? Yaitu struktur APBD ini terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Jadi APBD ini merupakan salah satu struktur yang terisi dalam APBD. Kemudian soal nomor 19 pada poin 1 yaitu pembiayaan dalam APBD. Pembiayaan APBD adalah transaksi keuangan yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan ini digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, bukan sebagai pendapatan rutin daerah. Soal nomor 20 yaitu ASN. Apa itu ASN? ASN adalah aparatur sipil negara, di mana
Profesi adalah sebuah profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya. Kemudian soal nomor 21 yaitu pinjaman daerah adalah sebuah transaksi yang menyebabkan pemerintah daerah menerima sejumlah uang atau manfaat ekonomi dari pihak lain yang harusnya dibayar kembali sesuai perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan menutup kekurangan pendanaan daerah, tetapi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian soal nomor 22 yaitu barang milik negara. Apa itu barang milik negara? Barang milik daerah, BMD. Barang milik daerah atau BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan beralas dari perolehan lain yang sah dan menjadi milik pemerintah daerah. BMD merupakan aset daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada Badan Usaha Milik Daerah, BUMD. Badan Usaha Milik Daerah ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui pernyataan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan dari pembentukan BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, kemudian menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu, kemudian yang ketiga itu memperoleh keuntungan atau laba untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Soal nomor 24 yaitu apa itu LPPD dan RLPPD. Yang pertama yaitu LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah selama 1 tahun anggaran. LPPD ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Penyusunan LPPD yaitu kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati dan wakil bupati, dan penerimanya yaitu pemerintah pusat melalui Kemendagri. Kemudian itu apa itu RLPPD? RLPPD adalah ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu ringkasan dari LPPD yang tadi sudah dijelaskan, yang disampaikan oleh kepala daerah kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. RLPPD ini berisi informasi penting mengenai hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran yang disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian soal nomor 25 yaitu apa itu ADD atau alokasi dana desa. Nah, alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus dari. Jadi ADD ini dikurangi dari DAK atau dana alokasi khusus. ADD ini merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Kemudian ada apa itu dana desa? Dana desa adalah nomor 26, soalnya itu adalah apa itu dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa ini merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kemudian soal nomor 27 yaitu anggaran pendapatan apa itu APBDes atau anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan desa untuk satu tahun anggaran. APBDes dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD. Kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes bagi desa memiliki fungsi sama seperti APBD bagi pemerintah daerah dan APBN bagi pemerintah pusat. Baik, tadi merupakan penjabaran dari soal poin nomor 1 dan kita akan masuk pada soal poin 2, di mana soalnya yaitu jelaskan dan terangkan pemahaman lanjutan Anda tentang tim penyusun dan kelompok kerja dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Poin A pada soal nomor 2 yaitu apa yang Anda pahami tentang organisasi inspektorat daerah dan dilihat dari tipologi dan struktur dan tupoksinya di daerah Anda. A. Inspektorat daerah dari Kabupaten Maibrat, tipologi dan struktur organisasi. Kabupaten Maibrat merupakan daerah otonomi baru atau DOB yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 serta kini berada dalam lingkup Provinsi Papua Barat Daya sejak tahun 2000. Provinsi Papua Barat Daya sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 sebagai kabupaten yang masih dalam tahap perkembangan kelembagaan. Inspektorat Daerah Kabupaten Maibrat diklasifikasikan sebagai Inspektorat tipe C berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang klasifikasi perangkat daerah. Nah, struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Maibrat terdiri atas inspekturus selaku pemimpin yang bertanggung jawab langsung kepada bupati. Kemudian ada sekretaris membawahi subbagian umum dan kepegawaian serta subbagian perencanaan dan keuangan. Kemudian ada inspektur pembantu wilayah 1, 2, dan 3 yang melakukan pengawasan berdasarkan pembagian wilayah. Kemudian ada kelompok jabatan fungsional yaitu auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tugas pokok dan fungsi dalam konteks LKPJ ini dari Kabupaten Maibrat adalah Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah dalam proses penyusunan LKPJ Bupati Maibrat tahun 2025. Inspektorat berperan sebagai penjamin kualitas atau kebenaran dan capaian kinerja yang dilaporkan oleh seluruh OPD. Kemudian verifikator dan kesesuaian terrealisasinya anggaran dengan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Pemberi masukan terhadap temuan-temuan audit yang dilakukan untuk dicantumkan sebagai permasalahan dan akar permasalahan dalam bab 3 dari LKPJ. Kemudian ada anggota tim penyusun LKPJ yang memastikan akuntabilitas dan kepatuhan pelaporan sesuai regulasi, khususnya pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan Permendagri nomor 18 tahun 2020. Kemudian B yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Maibrat, tipologi dan struktur organisasinya yaitu Bapeda Kabupaten Maibrat diklasifikasikan sebagai tipe B, di mana mengacu pada kompleksitas urusan perencanaan pembangunan daerah. Nah, struktur organisasi terdiri atas Kepala Bapeda selaku pemimpin, sekretaris membawahi subbagian perencanaan dan keuangan serta subbagian umum dan kepegawaian. Kemudian ada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, kemudian bidang perekonomian dan sumber daya alam, kemudian ada bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan kemudian ada kelompok jabatan fungsional perencanaan. Tugas pokok dan fungsi dalam konteks LKPJ ini adalah Bapeda Kabupaten Maibrat memegang peran sentral dan penyusun LKPJ karena mengelola dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur kinerja. Dalam LKPJ Bupati Maibrat tahun 2025, Bapeda bertanggung jawab atas penyusunan dan koordinasi perjanjian kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Maibrat tahun 2025 sampai dengan 2029. RKPD tahun 2025 serta PPAS tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam bab 3 LKPJ. Kemudian ada
pengomplisasian data capaian kinerja dari seluruh OPD untuk disajikan dalam tabel 3.1. Ada tabel dalam LKPJ Kabupaten Maibrat. Pada tabel 3.1 itu mengenai capaian kinerja program sesuai target dalam perjanjian kinerja. Dan kemudian ada analisis kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan, dan target kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian ada bertindak sebagai koordinator atau ketua tim penyusun LKPJ di tingkat kabupaten. Pada bagian C yaitu bagian administrasi pemerintah sekretaris daerah Kabupaten Maibrat, di mana tipologi dan struktur organisasi yaitu pada sekretariat daerah Kabupaten Maibrat, urusan administrasi pemerintahan ditangani oleh bagian administrasi pemerintahan yang berada di bawah koordinasi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Permendagri nomor 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada sekretaris daerah kabupaten kota. Atas struktur bagian ini terdiri atas kepala bagian administrasi pemerintahan atau kabak pemerintahan, kemudian ada sub bagian pemerintahan umum, sub bagian otonomi daerah, sub bagian kerjasama dan batas wilayah. Dalam LKPJ Bupati tahun 2025, data kampung per distrik yang terisi dalam tabel 1.3 yang ada pada LKPJ Kabupaten Maibrat bersumber dari bagian TAPEM atau Tetap Pemerintahan Setda Kabupaten Maibrat tahun 2025 yang merupakan bagian dari fungsi administrasi pemerintahan ini. Tugas pokok dan fungsi dalam konteks LKPJ ini yaitu menyediakan data administrasi pemerintah daerah termasuk data 24 distrik, 259 kampung dan 1 kelurahan di Kabupaten Maibrat yang dimuat dalam bab 1 LKPJ. Kemudian menyiapkan bahan dasar hukum dan legalitas penyelenggaraan pemerintahan bab 1 LKPJ termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Maibrat, mengelola administrasi dan fasilitasi proses penyampaian LKPJ kepada DPRD Kabupaten Maibrat dalam rapat paripurna. Kemudian berfungsi sebagai sekretariat teknis tim penyusun LKPJ. Bagian kelembagaan dan tata laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Maibrat, tipologi dan struktur organisasi, bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Setda Kabupaten Maibrat dikenal sebagai badan organisasi berada di bawah asisten administrasi umum. Struktur organisasi meliputi kepala bagian organisasi, sub bagian kelembagaan, sub bagian tata laksana, sub bagian analisis jabatan dan reformasi birokrasi. Kemudian perangkat lainnya di Kabupaten Maibrat. Selain 4 organisasi inti di atas yang sudah dijabarkan tadi, ada perangkat daerah lain yang terlibat dalam tim penyusun LKPJ meliputi seluruh OPD teknis yang memiliki kewenangan dan urusan pemerintahan yang dilaporkan. Yang pertama contohnya yaitu BPKD atau Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Dalam LKPJ Bupati tahun 2025, BPKD menjadi sumber data utama seluruh data keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran atau LRA per 31 Desember 2025 mencakup data pendataan dan data belanja dan data pembiayaan. BKPSDM atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM menyediakan data kepegawaian menjadi bagian dari profil daerah di bab 1 LKPJ meliputi data 2.438 PNS dan 305 P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Maibrat tahun 2025 beserta rincian berdasarkan jenis kelamin, golongan, tingkat pendidikan dan usia. Kemudian ada dinas pendudukan pencatatan sipil, dinas-dinas teknis seperti dinas-dinas kesehatan, pendidikan, PUPR dan lain-lain. Kemudian ada bagian informasi geospasial atau Badan Informasi Geospasial atau BIG. Demikian soal nomor 2. Kita akan masuk pada soal nomor 4 terkait dengan format dan sistematika LKPJ Bupati Maibrat tahun 2025. Secara keseluruhan bahwa kita akan menjelaskan secara keseluruhan mulai dari pada bab 1 atau pendahuluan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan 1.1 terkait dengan dasar hukum. LKPJ Bupati Kabupaten Maibrat tahun 2025 disusun dengan mengacu pada 24 landasan hukum yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan Permendagri. Kemudian
Dasar hukum ini menunjukkan bahwa penyusunan LKPJ Bupati Maibrat berlandaskan pada hierarki regulasi yang komprehensif dari tingkat nasional hingga daerah sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Kemudian kita akan membahas terkait dengan visi dan misi kabupaten visi dan misi kepala daerah Kabupaten Maibrat itu sendiri, di mana 1.2.1 membahas terkait dengan visi Kabupaten Maibrat tahun 2025 sampai dengan 2030, di mana visi pembangunan Kabupaten Maibrat periode 2025 sampai 2030 adalah terwujudnya Maibrat yang aman, maju, sejahtera, dan mandiri. Saya ulangi, visi pembangunan Kabupaten Maibrat periode 2025 sampai dengan 2030 adalah terwujudnya Maibrat yang aman, maju, sejahtera, dan mandiri, di mana kita lihat bahwa dari visinya ini belum ada urusan pilihan yang diambil untuk dijadikan sebagai visi Kabupaten Maibrat, sehingga diperlukan adanya kecakapan ataupun keahlian dari sekretaris daerah dan juga kepala daerahnya untuk dapat bagaimana mengupayakan adanya jalannya pemerintahan yang bekerja sama di leading sektor yang ada, dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk dapat memasukkan pendapatan anggaran daerah. Dikarenakan juga kita lihat bahwa belum ada potensi terkhusus yang bisa diambil untuk dijadikan visi atau fokus tujuan yang mau dikerjakan dari pemerintah Kabupaten Maibrat sendiri. Kemudian jika kita lihat, visi ini mengandung 4 kata kunci, yaitu aman, maju, sejahtera, dan mandiri. Kita masuk dalam misi Kabupaten Maibrat tahun 2025 sampai dengan 2030. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat periode 2025 dan 2030 menetapkan 8 misi pembangunan daerah yang diturunkan menjadi 8 strategis dan 25 sasaran pembangunan daerah. Misi pertama yang tercantum adalah mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat dengan tujuan menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan untuk mewujudkan iklim yang kondusif. Semboyan pembangunan Kabupaten Maibrat ini yaitu Nhevsa Bonosa, yang berarti satu hati satu komitmen. Jika kita lihat pada LKPJ Kabupaten Maibrat, terdapat 8 misi. Misi yang pertama yaitu mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat. Kemudian misi yang kedua yaitu mempercepat pembangunan sarana prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah dengan mengedepankan prinsip pemerataan dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian misi yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien dan efektif, serta penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial. Yang keempat, misi yang keempat itu mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah. Kemudian misi yang kelima yaitu mengoptimalisasi potensi pemanfaatan sumber daya alam secara potensial dan berkelanjutan. Yang misi yang keenam yaitu membangun kualitas SDM yang cerdas, kompetitif, profesional, dan bermoral. Kemudian misi yang ketujuh, membangun birokrasi pemerintahan daerah yang efisien dan efektif di bawah panji tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kemudian misi yang kedelapan yaitu mengikuti dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat. Kita masuk pada data umum daerah atau 1.3, yaitu data geografis wilayah. Kabupaten Maibrat secara resmi terbentuk pada tanggal 15 April 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 dengan ibu kota kabupaten di Komurkek, Distrik Aifat, Komurkek, Distrik Aifat. Kabupaten ini merupakan satu dari 6 wilayah administrasi provinsi yang ada di administrasi dalam provinsi Papua Barat Daya. Batas-batas administrasi dari Kabupaten Maibrat ini di bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Tambrau, bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sorong Selatan, bagian timur berbatasan langsung dengan Teluk Bentuni, bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Sorong Selatan. Jumlah penduduk berdasarkan pemutakhiran atau
dan pemutakhiran data Dukcapil per 31 Desember 2025, jumlah penduduk Kabupaten Maibrat adalah 46.804 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 23.481 jiwa dan perempuan 23.323 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga yaitu 14.802 kepala keluarga. Komposisi penduduk berdasarkan agama menunjukkan mayoritas beragama Kristen, diikuti Katolik, kemudian diikuti Islam dan Hindu, mencerminkan tingkat homogenesis keagamaan yang tinggi. Kabupaten Maibrat sendiri terdiri dari atas 24 distrik yang ada di Kabupaten Maibrat, dengan memiliki letak geografis yang cukup jauh, dan dalam kabupatennya sendiri setiap daerah memiliki luas yang berbeda. Ada yang dengan memiliki luas yang besar, ada juga yang memiliki luas yang kecil, dan juga jarak antar satu daerah dan satu distrik dengan distrik yang lain itu jauh. Kemudian di Kabupaten Maibrat sendiri memiliki letak geografis yang lebih kepada pegunungan, sehingga di sana itu pembangunan infrastruktur belum berjalan dengan cukup baik. Misalnya pada suatu distrik terdapat pembangunan yang belum terlalu merata, seperti belum adanya sekolah atau belum adanya rumah sakit atau puskesmas, dikarenakan dengan infrastruktur atau kondisi letak geografis yang ada. Pertumbuhan penduduk selama 3 tahun terakhir penduduk Maibrat ini terbilang cukup stabil, meskipun terdapat pertumbuhan tingkat kepadatan penduduk yang masih tergolong rendah, di mana 8,570 jiwa per kilometer persegi, menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Maibrat masih relatif luas dibandingkan jumlah penduduknya. Hal ini memberikan peluang bagi pengembangan wilayah, namun menimbulkan tantangan dan pemerataan layanan publik. Jadi penduduk di Kabupaten Maibrat itu masih terbilang sedikit, namun Kabupaten Maibrat sendiri itu memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga pengembangan wilayahnya juga, sehingga ini menjadi peluang yang bagi pengembangan wilayah tersebut atau wilayah Kabupaten Maibrat. Jumlah PNS atau ASN di Kabupaten Maibrat, pemerintah Kabupaten Maibrat pada tahun 2025 terdiri dari PNS berjumlah 2.438 orang, dan komposisi PNS berdasarkan jabatan menunjukkan total 1.514 orang yang menduduki jabatan struktural dan fungsional, dengan dominasi laki-laki pada jabatan struktural eselon, terutama eselon 4, dan mulai adanya keterwakilan perempuan pada jabatan fungsional. Jabatan tertinggi eselon 2A hanya ada 1 orang laki-laki, sementara eselon 2B terdiri dari 18 laki-laki dan 5 perempuan. Kemudian E, yaitu realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan transfer terdiri dari 1. Pendapatan transfer pusat, dan 2. yaitu dari pendapatan transfer antar daerah. Pada Kabupaten Maibrat sendiri, kinerja pendapatan transfer menunjukkan hasil yang baik dengan capaian melalui target. Total pendapatan transfer ditargetkan sebesar 901,76 miliar dan terrealisasi sebesar 967,11 miliar atau mencapai 107,25%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penerimaan dari sumber transfer yang cukup signifikan dibanding dengan yang direncanakan. Struktur pendapatan masih sangat bergantung pada dana transfer, jadi sehingga perlu upaya peningkatan PAD untuk memperkuat kemandirian fiskal. Jadi Kabupaten Maibrat ini untuk PAD-nya masih sangat bergantung pada dana transfer atau dana pusat, karena pendapatan asli daerahnya itu masih minim atau belum ada. Kita bisa lihat juga dari visinya tadi, kita ketahui bahwa belum ada keunggulan tersendiri yang ada pada Kabupaten Maibrat yang mesti harus dicari sehingga dapat meningkatkan PAD yang tidak hanya
bergantung pada dana transfer dari pusat. Sehingga dengan begini bahwa kesejahteraan masyarakat maupun PNS yang ada di Kabupaten Maibrat itu dapat terjamin, dikarenakan dengan adanya dana transfer dari pusat, kemudian juga PAD dari kabupaten itu sendiri yang semakin bertambah. Kemudian pada realisasi belanja menurut Dinas Belanja, catatan kritisnya yaitu tingginya realisasi belanja pegawai yaitu dengan jumlah 125,37% menjadi prihatin, sementara realisasi belanja modal yang hanya 92,36% menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Kemudian ada realisasi yang G, yaitu realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terrealisasi 100% untuk penyertaan modal daerah, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat investasi pada BUMD. Sementara penerimaan pembiayaan atau silva tidak terrealisasi sesuai target. Kita masuk pada pembahasan bab 2 pada LKPJ Kabupaten Maibrat, yaitu terkait dengan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bab 2 LKPJ Bupati Maibrat tahun 2025 menjelaskan perubahan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan. Perubahan APBD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kemudian keadaan yang menyebabkan silva tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Kemudian keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bab ini memuat secara rinci perubahan penjabaran anggaran dalam 3 bagian utama. Yang pertama 2.1 yaitu perubahan penjabaran anggaran pendapatan daerah, menjelaskan alokasi PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah. Setelah perubahan total, pendapatan mengalami penyesuaian signifikan menjadi lebih meningkat. Kenaikan ini tergolong moderat atau mencerminkan adanya upaya peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli, meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan masih relatif kecil. Kenaikan ini menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan total pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan pendapatan daerah pada anggaran sangat didominasi oleh peningkatan dana transfer dari pusat maupun antar daerah. Secara keseluruhan, struktur pendapatan daerah setelah perubahan masih sangat bergantung pada pendapatan transfer, sedangkan kontribusi PAD relatif kecil meskipun mengalami peningkatan. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan PAD agar kemandirian fiskal daerah dapat semakin kuat dan tidak bergantung pada sumber pendapatan eksternal. Sehingga kalau bisa disarankan bahwa pemerintah Kabupaten Maibrat ini perlu mencari potensi-potensi yang ada di dalam kabupatennya ataupun dapat bekerja sama dengan leading sektor yang ada sehingga dapat menambah PAD kabupatennya yang tidak terus-terusan bergantung atau terlalu bergantung pada dana dari pusat. Perubahan penjabaran anggaran belanja daerah memuat perubahan komponen belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Perubahan terbesar terjadi pada belanja pegawai yang meningkat dari anggaran awal. Kemudian PAD mengalami peningkatan atau bertambah besar. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pendapatan daerah meskipun peningkatan relatif moderat. Secara rinci, pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya optimalisasi pemungutan pajak. Saya ulangi, hal ini mengindikasikan adanya optimalisasi pemungutan pajak daerah atau peningkatan kepatuhan wajib. Secara keseluruhan peningkatan PAD terutama didorong oleh lonjakan pada pajak daerah, sementara komponen lainnya cenderung stabil dan atau meningkat secara terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa upaya
intensifikasi atau ekstensifikasi pajak daerah memberikan dampak yang signifikan, namun masih diperlukan upaya lanjutan untuk mengoptimalisasikan seluruh sumber PAD agar pertumbuhan pendapatan daerah dapat lebih merata dan berkelanjutan. Kemudian 2.3 terkait dengan perubahan penjabaran anggaran pembiayaan daerah, menjelaskan perubahan pada sisi penerimaan pembiayaan atau SILPA dan pengeluaran pembiayaan atau penyertaan modal. Pengeluaran pembiayaan tetap stabil, menunjukkan tidak adanya perubahan kebijakan pada sisi pengeluaran pembiayaan. Kita masuk pada bab ketiga, yaitu hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. 3.1 terkait dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini memuat capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan capaian kinerja keluaran atau output masing-masing kegiatan pada setiap urusan sesuai dengan target dan dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya. Dan berikut ini adalah capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maibrat pada tahun 2025. 3.1.1 capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Maibrat tahun 2025 mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan operasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Maibrat tahun 2025 sampai dengan 2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2025 serta dokumen prioritas dan platform anggaran sementara tahun 2025. Selain itu, penyusunan perjanjian kinerja juga didasarkan pada dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2025 serta perubahan APBDP tahun 2025. Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi kepada unit kerja di bawahnya untuk melakukan atau melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Maibrat telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. 3.1.2 capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan atau urusan penunjangan atau urusan pendukung pemerintah sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya. Capaian kinerja pemerintah daerah adalah hasil yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dalam perencanaan yang telah ditetapkan, fungsi serta program kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi serta dampak dari kebijakan pemerintah daerah terhadap masyarakat dan pembangunan. Capaian prinsip pemerintah Kabupaten Maibrat pada tahun 2025 ini berdasarkan urusan pemerintahan, urusan penunjangan dan urusan pendukung. Pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya secara terperinci. 3.1.3 analisis kesesuaian program kegiatan subkegiatan dengan target. Pada bab 3 ini juga membahas terkait dengan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Bab 3 ini juga memuat uraian mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya sebagai wujud sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kita masuk pada bab 4, yaitu capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. 4.1 yaitu membahas terkait dengan urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan. LKPJ Bupati Maibrat tahun 2025 menjelaskan bahwa penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan
Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 4, di mana urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota. Namun demikian, dalam tahun 2024 dilaporkan pada LKPJ tahun 2025, pemerintah Kabupaten Maibat tidak menerima penugasan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga, serta tidak memberikan penugasan kepada pemerintah desa. Kemudian terkait dengan 4.1.1 identifikasi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya, dapat kita katakan bahwa tadi tugas pembantuan itu pada tahun 2024 tidak dilaksanakan oleh Kabupaten Maibat, baik dari provinsi maupun pusat. Kemudian 4.1.2 identifikasi tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah di bawahannya. Tidak ada kemudian hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaiannya ini juga tidak ada, karena tidak ada penugasan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang dilaporkan, maka tidak terdapat hambatan atau permasalahan yang perlu dilaporkan dalam bab 4 ini terkait dengan pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Kemudian pada bab 5 atau bab penutup ini, LKPJ Bupati Maibat tahun anggaran 2025 ditutup dengan pengantar dari Bupati Maibat, yaitu Bapak Karel Murafir SHMA, yang menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama 1 tahun anggaran. Kemudian yang kedua, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Maibat tahun 2025 telah menunjukkan capaian yang cukup baik, tercermin dari peningkatan indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk atau PBRB Kabupaten Maibat yang meningkat dari 863,41 miliar pada tahun 2024 menjadi 899,80 miliar pada tahun 2025. Kemudian poin yang ketiga yaitu masih terdapat permasalahan dan target kinerja yang belum tercapai secara optimal disebabkan keterbatasan sumber daya, kondisi geografis wilayah, dan dinamika pelaksanaan program di lapangan. Kemudian poin yang keempat, berbagai capaian merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Maibat. Kemudian poin yang kelima yaitu melalui LKPJ ini diharapkan DPRD dapat memberikan rekomendasi yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Laporan ditandatangani di Umur Kayak pada tanggal 30 Maret 2026 sesuai dengan ketentuan bahwa LKPJ ini disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kita masuk pada soal nomor 4, di mana soalnya itu berbunyi, jelaskan dan terangkan pemahaman lanjutan Anda tentang mekanisme penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan isi rekomendasi DPRD dari masing-masing kabupaten atau kota atau provinsi daerah Anda. Dalam hal ini saya mewakili Kabupaten Maibat. Secara keseluruhan dari yang saya lihat dan saya ketahui bahwa LKPJ Kabupaten Maibat ini sedikit berbeda dari kabupaten-kabupaten yang lain, mungkin terkait dengan Kabupaten Maibat ini merupakan daerah pembangunan baru atau daerah DOB baru yang mana belum terlalu banyak memiliki mungkin dinas-dinas atau PD-PD di dalam pemerintahannya, sehingga dalam menyusun LKPJ-nya pun juga masih belum terlalu sebanyak yang bisa saya lihat dari daerah-daerah lain, dimana mungkin kalau dari LKPJ Kabupaten Maibat sendiri hanya berisi sebanyak 183 halaman, sedangkan pada daerah-daerah lain yang saya lihat ada berisi sampai 500, 300 ke atas, 300, 500 sampai 1000 bahkan. Dan namun hal ini tidak menutup bahwa LKPJ Kabupaten Maibat ini sudah disusun sesuai karena dikarenakan bahwa ketika LKPJ ini dapat posting atau dapat dibagikan atau dapat disimpan atau sudah dilaksanakan
oleh Kabupaten Maibrat, maka hal ini sudah di-ACC dari pusat, sehingga LKPJ ini tidak terlalu menjadi suatu permasalahan, namun hanya mungkin akan dilaksanakan pembaruan yang lebih dijelaskan dan diterangkan lagi dari setiap program-program kegiatan, sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap dinas-dinasnya, sehingga hal ini tuh bisa lebih jelas dan terarah, terukur dari setiap dinas-dinas. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam 20 tahun, 5 tahun, bahkan 1 tahun berjalan, setiap pemerintahan itu mempunyai rencana-rencana kerja. Nah, dari rencana-rencana kerja 20 tahun itu bisa kita lihat lagi 5 tahun yang menjadi acuan 5 tahun perencanaan jalannya suatu pemerintahan, sehingga itu menjadi tolak ukur atau menjadi pandangan bagi setiap OPD untuk dapat menjalankan atau membuat perencanaan atau program-program kerjanya di 1 tahun atau 5 tahun yang 1 tahun berjalan, sehingga setiap OPD atau dinas badan-badan yang ada di Kabupaten Maibrat itu dalam menjalankan tugas dan dalam memberikan pelayanan tugasnya, mereka dapat menjalankan itu dengan lebih terarah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan juga dengan lebih terarah, atau masyarakat dapat menerima hasil yang jelas, karena ketika disusunnya suatu program-program kegiatan yang lebih jelas, apapun yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan itu, maka memungkinkan bahwa pelayanan kepada masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, karena setiap OPD, dinas-dinas badan-badan yang ada di Kabupaten Maibrat dapat menjalankan fungsi atau program-programnya itu dengan sesuai dengan perencanaan yang berlaku atau yang sudah ditetapkan dalam 20 bahkan 5 tahun berjalan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Berdasarkan pemahaman saya terhadap mekanisme LKPJ serta dokumen LKPJ Bupati Maibrat tahun 2025, penyampaian LKPJ merupakan bagian dari sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan berisi laporan capaian kinerja pemerintahan, pelaksanaan APBD serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Ketika LKPJ yang dibuat oleh suatu daerah itu lebih jelas atau lebih terarah, lebih jelas apa program-program yang akan dikerjakan dalam 1 tahun berjalan, maka diyakini bahwa pengawasan atau maka pengerjaan yang bisa dilakukan di pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik, sehingga pengawasan dapat memastikan setiap program berjalan sesuai dengan aturan. Kemudian dalam setiap tahunnya mungkin akan diadakan evaluasi, identifikasi kelemahan dan hambatan pembangunan Kabupaten Maibrat, dan kita akan melakukan perbaikan kebijakan atau menjadi dasar penyempurnaan pembangunan tahun berikutnya. Dapat dilihat di dalam LKPJ tahun 2025 ini bahwa terdapat beberapa program-program kegiatan yang belum tercapai di tahun sebelumnya dan direkomendasikan oleh DPRD untuk dapat dilanjutkan pada tahun selanjutnya atau tahun ini. Dukungan terhadap visi dan misi kepala daerah, dan jadi dari DPRD Kabupaten Maibrat sendiri dalam LKPJ tahun 2025 Kabupaten Maibrat ini bagian tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya memuat beberapa poin penting, yaitu rekomendasi DPRD antara lain dukungan terhadap visi dan misi kepala daerah. DPRD memberikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maibrat periode 2025 sampai dengan 2030 sebagai arah pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan agenda pembangunan kepala daerah. Kemudian dukungan terhadap pembentukan regulasi daerah. DPRD mendukung pembahasan dan pengesahan beberapa rancangan peraturan daerah.
antara lain terkait dengan RPJPD Kabupaten Maibrat tahun 2025 sampai dengan 2045, RPJMD Kabupaten Maibrat 2025 sampai 2030, LKPJ Bupati Maibrat tahun 2024, Perda Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Barang Milik Negara, Perda Pemerintahan SDM. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum pembangunan, tata kelola keuangan, dan pengelolaan aset daerah serta penataan wilayah. LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atau kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran. Setelah menerima LKPJ, DPRD melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi yang menjadi bahan perbaikan kebijakan daerah. Pada Kabupaten Maibrat, rekomendasi DPRD berfokus pada dukungan terhadap visi pembangunan daerah, penguatan regulasi serta pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM. Rekomendasi tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah Kabupaten Maibrat dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya. Demikian video yang dapat saya paparkan terkait dengan ujian akhir semester 6 LKPJ Bupati Kabupaten Maibrat. Kurang lebih dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.